Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya. Jadi saya di sini akan membahas tanggapan pribadi saya sendiri mengenai 3 paslon kemarin. Jadi ini tanggapan pribadi saya ya. Jadi kalian berhak berpendapat dan saya juga berhak berpendapat. Kita mulai dari angka nomor 01. Ini ada Pak Anies Baswedan dan juga Caimin. Jadi menurut saya menarik sekali nih, mereka telah mengusung tema perubahan ya. Jadi tapi menurut saya tema perubahan ini kurang cocok apabila diterapkan di Indonesia. Apalagi Indonesia ini dari pemerintah-pemerintah sebelumnya itu selalu melanjutkan visi misi dan juga program-programnya, sehingga terjadilah Indonesia yang sekarang yang sudah dikenal dan sudah berkembang dan maju. Apalagi berkat kepemimpinan Bapak Jokowi ini, pembangunan infrastruktur juga lebih maju, kemudian adanya kereta cepat, kemudian program BPJS juga berjalan dan lain-lain. Apakah dari program-program pemerintahan terdahulu akan dihentikan dan kita mulai dari nol? Itu kan juga tidak mungkin, sama aja kita dengan mendirikan negara baru. Itu tentu saja kayak mustahil gitu ya jika diterapkan. Kemudian tidak sepantasnya nih paslon 01 ini bersikap kurang baik terhadap paslon 02, apalagi Pak Prabowo ini telah memberikan jasa yang cukup besar untuk membantu Bapak Anies ini dulu menjadi gubernur. Kemudian politik identitas, saya sendiri beragama Islam dan tentu saja dalam Islam itu boleh dan sangat dianjurkan memilih pemimpin yang baik, taat dan lain sebagainya, sudah ada kriterianya. Tapi tentu saja di dalam Islam sendiri juga diajarkan bahwa kalau kita sudah sholat kita baik, keimanan kita baik dan lain-lain, tapi kita tidak boleh merasa lebih baik dari kita lebih baik daripada orang lain. Kemudian kita juga harus menjaga lisan kita seperti itu. Jadi di sini saya kurang suka apabila banyak yang kayak mengatakan kalau tidak memilih 01 tidak masuk surga dan lain sebagainya. Kan Caimin sendiri pernah berkata meragukan ke-NU-an seseorang apabila orang tersebut tidak mencoblos 01. Tolong dong, soal keimanan, soal keislaman itu hanya Tuhan yang berhak menentukan, bukan kita sebagai manusia. Oke? Kemudian yang menarik lagi di balik kampanyenya, jika mereka menang juga menjanjikan BBM gratis. Nah itu juga menurut saya kurang realistis, apalagi BBM itu termasuk mahal seperti itu. Kalau dihitung itu sudah berapa yang digratiskan, bahkan di sini setiap rumah pun memiliki kendaraan dan dananya itu nanti akan ditarik dari mana jika BBM tersebut akan digratiskan. Tentu saja ini akan menjadi janji yang patut dipertanyakan dan akan menjadi problema yang besar. Lanjut ke paslon 02 Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Jadi mereka ini visi misinya telah menggalakkan program makan gratis bagi anak-anak tingkat sekolah ya, atau pelajar. Nah ini menurut saya tentu sangat bermanfaat untuk membantu UMKM, terus membantu anak-anak, membantu orang tua, meringankan beban orang tua dan lain-lain. Walaupun di negara ini juga sudah banyak sekali orang tua yang mampu untuk menghidupi anak-anaknya, tapi ini sangat membantu menurut saya untuk negara Indonesia ini, karena masih banyak di luar sana anak-anak yang masih membutuhkan. Dan termasuk program ini itu sudah dijalankan di luar negeri dan tentu saja berjalan dengan baik. Anak-anak juga akan diberikan gizi yang baik dan setara dengan anak-anak yang lain, memiliki makanan yang sama, sehingga itu menurut saya cukup membantu ya. Terus di sini selain itu saya suka sekali dengan sikap dari Pak Prabowo sendiri yang tidak pernah menjatuhkan paslon lain. Beliau itu seolah bersikap plong, dewasa gitu, legowo, dan juga beliau itu pro dengan pemerintahan. Jadi apapun pemerintahan sekarang beliau itu mendukungnya dan nanti akan meneruskan program-programnya. Ditambah lagi wakilnya ini adalah anak dari Presiden Joko Widodo, yakni Mas Gibran. Tentu saja ini akan menunjukkan chemistry yang baik di antara Pak Prabowo dan juga anak muda seperti Mas Gibran. Namun di sini banyak sekali orang-orang yang pro dan kontra terhadap keputusan MK terhadap Mas Gibran ini yang telah ditetapkan sebagai cawapres. Nah, ini mengandung banyak pro dan kontra, sehingga mungkin kubu lain akan mudah mengangkat isu ini atau topik ini kembali untuk menjatuhkan kubu dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, menurut saya ya. Dan menurut saya program dari makan gratis ini lebih realistis daripada program BBM gratis. Oke, lanjut kita bahas paslon 03 dari Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Mahfud MD. Menurut saya visi misi dari paslon 03 ini juga sah-sah aja, maksudnya tidak ada yang aneh. Internet gratis, kemudian pendidikan, menurut saya juga bagus ya. Namun di sini di awal kan mereka itu intinya pro pemerintah, intinya pro Pak Jokowi, kemudian pro dengan program-programnya, intinya pro lah dengan pemerintah dan akan melanjutkan misi-misi dari pemerintah sebelumnya atau program dari pemerintah sebelumnya. Namun
di sini ketika Pak Mahfud ini mengetahui bahwa Pak Prabowo telah merekrut Mas Gibran sebagai wakilnya, di sini muncul mereka mulai mengkritik pemerintah, kemudian mulai menjelek-menjelekan pemerintah, bahkan Pak Mahfud sendiri mengkritik pemerintahan yang beliau sendiri berada di dalamnya. Dan kemudian waktu saat debat beliau juga menyinggung akan keluar dari Menko Polhukam. Nah di sini kan kalau penonton yang lihat kayak ngabek loh, intinya kan kayak gitu, kayak mencerminkan ketidakdewasaan dalam menghadapi situasi tersebut. Seharusnya jika dari awal mensupport pemerintahan sampai akhir mensupport saja, tidak usah labil atau gonta-ganti kayak gini kan dari masyarakat begini. Terus Pak Ganjar sendiri juga beliau sudah berani menilai pemerintahan Pak Jokowi dengan angka yang rendah, kemudian merasa dirinya itu layak, angkuh, dan jadi orang-orang itu menilainya, saya sendiri ya menilai bahwa Bapak Ganjar ini terlalu angkuh seperti itu jika disandingkan dengan Bapak Jokowi seperti itu. Belum ada apa-apanya begitulah Bapak Ganjar apabila disandingkan dengan Bapak Jokowi ini. Jadi sebelumnya kan udah terdapat rencana bahwa Pak Prabowo ini akan dipasangkan dengan Pak Ganjar. Namun karena Pak Ganjar yang tidak mau, karena inginnya menjadi presiden bukan menjadi wakil, jadi rencana tersebut tidak jadi. Sebenarnya kerja dari Pak Ganjar ini juga baik, ya, juga bagus. Namun karena dia itu menunjukkan sifat keangkuhannya, berani menilai pemerintahan Pak Jokowi dengan nilai yang rendah, kemudian mulai meremehkan partai BSI dan lain sebagainya, ini membuat mayoritas penduduk masyarakat Indonesia ini yang masih mencintai Pak Jokowi ini jadi tidak respect kepada beliau. Nah ini yang menyebabkan mungkin yang memilih beliau ini tidak banyak. Jadi karena kan mayoritas memang masih mencintai Pak Jokowi seperti itu. Oke, mungkin demikian saja video yang dapat saya sampaikan. Terlepas dari semua pro dan kontra, saya yakin semua paslon ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan alangkah baiknya apabila kita semua akan menerima hasil nanti yang akan ditetapkan oleh KPU dengan rasa damai, dengan rasa gotong royong, dan tetap cinta tanah air. Sekian dari saya, assalamualaikum.